Bahwa perkenalkan nama saya atas perintah bayar baru setengah NIM 120 122 048. Di sini saya mengerjakan tugas MRP minggu kemarin. Di sini ada study case-nya sampel 6.1. Kemudian berikut tentang data yang diketahui dari study case yang ada. Di mana demand yaitu 100.000 unit. Kemudian revenue per cost-nya itu 1,22 dan warehouse space-nya 1000 square 1000 square feet. Kemudian list cost-nya 1, kemudian spot market cost-nya 1,2, kemudian discount rate-nya 0,1. Kemudian kita di sini mencari expected annual profit if warehousing space is obtained from spot market. Yang terdapat rumusnya yaitu dengan mengkalikan demand dikali dengan revenue per cost, kemudian dikurang dengan demand dibagi 1000, yaitu dibagi 1000, kemudian dikalikan dengan warehouse price, kemudian dikalikan lagi dengan spot market cost. Sehingga didapatkan expected annual profit-nya yaitu $2.000. Kemudian kita mencari NPV of knowledge, di mana ini merupakan rumusnya dengan melakukan penjelasan sebagai berikut, yaitu expected annual profit ditambahkan dengan expected annual profit dibagi 1 ditambah dengan discount rate, kemudian ditambah lagi dengan annual profitnya dibagi dengan 1 ditambah discount rate pangkat 2. Kemudian didapatkan hasilnya. Jadi NPV of knowledge itu adalah sebesar $5.471,07. Ini merupakan rumusannya dengan rumus NPV, discount rate, annual profit ditambah dengan annual profit tadi. Kemudian ini kita akan menghitung expected annual profit with 3 years risk. Di mana ini rumusnya yaitu demand dikalikan dengan revenue per cost, kemudian dikurang dengan demand dibagi 1000, dikalikan dengan warehouse space, kemudian dikalikan lagi dengan list cost. Sehingga didapatkan expected annual profit-nya yaitu $22.000. Kemudian NPV of this-nya kita cari lagi dengan rumus yang sama seperti NPV of knowledge, didapatkan sebesar $60.181,82. Di sini kita bandingkan selisih yang didapatkan yaitu dari penjumlahan NPV of list lebih kurang NPV of knowledge didapatkan adalah sejumlah $54.710,74. Sehingga kita akan NPV of knowledge itu merupakan menghasilkan lebih menguntungkan sekitar 54 sama 54.710 sama $74 dibandingkan dengan NPV of. Kemudian selanjutnya merupakan soal kedua, misalnya kita tadi, di mana di sini the decision to analysis methodology is summarized as follows. Misalnya, identify the duration of each period, among factor or attached, and the number of periods T over which the assessment is to be evaluated. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ada not D dan P. D itu demand, P itu price, kemudian ada revenue-nya 1,22, kemudian cost. Di sini cost demand dengan periode 2, di sini juga profit dengan demand dengan periode 2. Di sini kita bisa lihat demand ini berasal dari decision tree ini, terdapat di decision tree 0, 1, dan 2. Di sini kita akan mencari revenue-nya dulu. Revenue-nya kita dapatkan dengan rumus demand
144.000 dikalikan dengan revenue 1,22. Sama seperti hingga selanjutnya itu adalah menggunakan rumus sama. Kemudian semi cost kita akan mengkalikan pada setiap modelnya tuh kita mengkalikan demand dengan price-nya. Ini kita dapatkan 230.800. Kemudian profit di sini kita hitung dengan kan revenue dikurang dengan cost, ini didapatkan hasil sebanyak sekian minus 33.000 sekian. Dan ini memiliki rumus yang sama ke bawahnya. Kemudian di sini kodenya ini pada periode 1 kita bisa lihat ini minus 30.000, kemudian di sini cashnya $1,30 dan selanjutnya. Di sini IP-nya kita bisa IP di periode 1 kita bisa lihat cara perhitungannya dengan 0,5 dikalikan dengan semua persabangan yang ada di periode 1 ini. Kita bisa lihat di sini kan 120.000 dengan price-nya 1,32. Di sini juga itu menandakan dia adalah distrik yang pertama ini yang itu memiliki cabang yang berhubungan dengan periode 2 yaitu uh, yang dengan 144 dengan price 145, kemudian dengan B144 dengan price 119, kemudian dengan B96 dengan price 105, dan terakhir dengan B96 price 119. Nah, di sini kita kalikan, kita tambahkan yang berhubungan dengan yang ada di periode 1 ini dengan periode 2, kemudian kita kalikan dengan 0,25. Yang lain juga memiliki rumus yang sama. Kemudian pada profitnya, di sini profitnya kita mengkalikan demand dikalikan dengan 1,22, kemudian dikurangkan dengan demand dikali price, kemudian ditambahkan dengan IP dibagi dengan 1,1. Yang lain juga memiliki rumus yang sama, sehingga didapatkan pada periode 0 profitnya itu sebesar 5,45.471,07 dolar. Berikut melakukan rumusnya yaitu 0,25 dikali sunrise D1 ini profit ini semua dibagikan dengan 1,1 ditambah 100.000 dikali 1,22 dikurang 100.000 dikali 1,2. Kemudian sampel yang ketiga masih sedikit yang sama, tapi di sini kita ada list price sama warehouse price export price. Di sini semuanya tidak menyesuaikan, tidak di sini kita bisa lihat yang ini 3 teratas ini sesuai dengan demand-nya, sedangkan ini pada list price itu dimaksimalkan sehingga masih ada luas yang lebih gitu daripada demand. Di sini kita akan pertama hitung revenue, ya masih sama sebelumnya, demand dikalikan dengan revenue setelah dulu ini, kemudian ada cost juga masih menggunakan rumus sama dengan ini coba aja ya, ini tadi nggak ada space sama space for price. Di sini kita kalikan C kalikan list space dikali 1, kemudian tambahkan dengan warehouse space dikali dengan price. Bulatkan hasil 193.800. Dia memiliki rumus yang sama di bawahnya juga. Kemudian pada profitnya kita hitung dengan revenue dikurang dengan cost. Kemudian di sini kita bisa kita akan hitung IP-nya ini pada periode 1 terdapat 4, di sini juga ada 4. Kemudian
Untuk perhitungannya. Sama seperti yang tadi kita lihat di sini, dia akan berhubungan penuh, sehingga dia akan dikalikan dengan profit yang pada periode dua itu. Tadi itu dia mendapatkan hasil 12.350. Kemudian kita menghitung price-nya, eh, profitnya, di mana profitnya kita kalikan Main dikalikan dengan 1,22 dikurang 100.000 dikali 1 kurang warehouse space at spot price kemudian dikalikan dengan price-nya ditambah dengan IP kemudian dibagi dengan 1,1. Berikut juga dilakukan penjumlahan dengan rumus yang sama. Kemudian ini merupakan hasil dari periode ke periode 0. Terus saya lihat rumusnya sebagai berikut 8,25 dikalikan sunrise dari profit ini kemudian dibagi dengan 1,1 dikali 100.000 dikali 1,22 kurang 100.000 kali 1. Kemudian yang terakhir ini cukup berbeda karena di sini semuanya benar-benar disesuaikan dengan demandnya. Jadi 144.000 sesuai dengan demand di sini juga disesuaikan. Kalau tadi kan ini masih lebih maksimal di express. Di sini dia benar-benar disesuaikan dengan demand yang ada. Revenue-nya rumusnya masih sama, kemudian pada cost juga ya masih sama seperti sebelum-sebelumnya, profitnya juga dan masih sama. Kemudian IP dia juga seperti sebelumnya 0,5 dikalikan dengan profit yang berhubungan di periode-periode ini. Kemudian warehousing ini kita menggunakan minimus dari uh, demand jadi 1.000,100.000. Kemudian ini kalau di warehouse price up spot price dia menggunakan maksimal. Kemudian untuk profitnya dia masih menggunakan rumus yang sama yaitu demand dikalikan 1,2 dikurang dengan warehouse space dikali dengan 1 dikurang dengan warehouse space kemudian dikali dengan price ditambah dengan IP dibagi dengan 1,1. Kemudian didapatkan bahwa profit periode 0 adalah 56.545,45 dolar. Di sini kenapa di sini 46 dolar? Itu karena di sini terdapat di Jurang Manager matrix logistic has been offer content in which for an upfront payment of 10.000 dolar. Jadi di sini ada pembayaran kalau 10.000 dolar sehingga di sini dikurangi dengan 10.000 sehingga profitnya adalah 46.545,45 Sekian penjelasan dari tugas untuk teman. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.